Aku nggak nyangka banget ya, ternyata konten short video action yang dihasilkan dari AI seperti ini bisa ngasilin cuan sebesar ini cuy. Nih, tembus ke 2 digit seperti ini ya. Gimana enggak ya, karena target penontonnya ini adalah target Amerika atau bahkan target luar negeri gitu ya. Nah, buat teman-temannya penasaran gimana cara buatnya, langsung aja kita tanpa berlama-lama kita masuk ke tutorialnya. Nah, namun sebelum kita masuk ke tutorial cara bikin konten shortnya, di sini aku mau tunjukin ke kalian ya cara bikin thumbnail konten kalian tuh biar terlihat lebih menarik, lebih keren dan lebih clickable gitu ya. Nah, terlihat lebih profesional juga gitu ya. Nah, di sini teman-teman langsung aja ya klik link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi video ini. Nah, setelah kalian klik, nanti kalian akan menuju ke landing page seperti ini. Nah, selanjutnya kalian langsung aja klik start for free ini ya. Nah, nanti kalian akan diarahkan untuk masuk atau login menggunakan email kalian. Caranya gampang banget ya, kalian hanya menggunakan email kalian saja. Nah, setelah itu nanti kalian akan langsung masuk ke tampilan beranda yang seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa fitur kerennya ya. Di sini ada create thumbnail. Kita bisa buat thumbnail hanya dengan teks menjadi thumbnail. Kemudian kita bisa juga recreate atau membuat ulang ya thumbnail atau menirukan sebuah thumbnail dari channel yang besar ataupun channel yang kalian anggap itu menarik gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal menggunakan fitur ini juga. Nah, selanjutnya di sini ada YouTube thumbnail template. Nah, ini tersedia template-template ya dari beberapa channel yang sudah besar. Salah satunya itu adalah MrBeast seperti ini ya. Nah, di sini kan kita lihat ya, kalau kita lihat dari thumbnailnya MrBeast ini kan keren-keren banget gitu ya. Nah, di sini kalian bisa membuat atau mencontoh ya thumbnail-thumbnail seperti ini ya. Nah, di sini kita coba aja langsung ya untuk membuat create thumbnail ya. Di sini untuk membuat thumbnail hanya dengan menggunakan prompt ya. Nah, di sini ada kolom promptnya. Jadi di sini kita menjelaskan ya konten kita itu membahas apa gitu ya, atau konten kita itu berisikan tentang apa. Jadi ini nanti akan thumbnail kita itu nantinya akan mewakili dari konten kita ya, isi konten kita. Nah, misal di sini aku akan membuat thumbnail seperti ini ya. Jadi ini seolah-olah ceritanya itu aku punya channel gaming gitu ya. Nah, jadi di sini aku jelaskan ya, seorang live streamer gaming pria tampan menggunakan headset RGB premium, duduk di kursi gaming modern dan seterusnya ya, seperti ini ya. Kira-kira ini contoh promptnya. Nah, lalu teman-teman ya, di sini untuk choose template-nya ini kita skip aja ya, karena kita hanya menggunakan prompt saja. Selanjutnya di sini kita perlu menambahkan wajah kita ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan wajah, nanti di sini teman-teman silakan langsung klik create ini ya. Nah, di sini teman-teman langsung upload aja ya foto kalian ya atau gambar kalian ya. Misalnya aku pilih gambar yang ini ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Nah, fotonya sudah terupload seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian bawah. Di sini kita pilih ya ekspresi wajah kita itu nantinya seperti apa. Apakah kita akan menggunakan wajah kaget ya, ataupun bahagia ya, marah ya, sedih seperti ini ya. Nanti teman-teman silakan pilih saja ya di sini ya. Nah, caranya teman-teman misalnya aku pengen buat yang surprise ini ya, nih yang kaget gini ya. Nah, selanjutnya setelah kita pilih ekspresinya, lalu kita klik generate ini ya. Nah, kita klik generate seperti ini. Nah, nanti prosesnya itu untuk mengubah wajahnya nanti akan muncul ke sini ya. Nah, wajahnya sudah langsung berubah seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat wajah ya, kita nanti akan menggunakan wajah yang ini. Di sini kita jangan lupa untuk mengisikan nama nih. Misalkan namanya ini aku buat Benny AAA gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, setelah aku isikan namanya, di sini kita langsung save and use ini ya. Klik di bagian ini ya, save and use this face ya. Oke. Nah ya, wajahnya tadi sudah berhasil kita buat ya seperti ini. Nah, setelah wajahnya kita buat seperti ini, di sini kita langsung klik generate thumbnail di sini ya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan kalau kalian lihat ya, ini tadi ada beberapa contoh thumbnail yang sudah aku buat juga ya. Ini kan menirukan gambar dari thumbnailnya MrBeast tadi ya. Nah, aku merecreate ya di sini. Kalian lihat ya, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini ya gambar yang barusan aku buat tadi ya. Jadi hanya dengan menggunakan prompt text aja ya, kemudian menambahkan gambar wajah kita untuk hasilnya seperti ini. Ini sudah cukup lumayan teman-teman ya. Untuk tampilannya juga sudah keren banget ya, jernih banget, dan ini hasilnya memang betul-betul kualitasnya bagus banget nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat thumbnail ya, kalian bingung ya mau ngedit thumbnailnya seperti apa ya, kalian bisa menggunakan cara seperti ini aja, menggunakan Thumbs AI ini aja ya. Nah, selanjutnya selain kita bisa menggunakan thumbnail hanya dengan menggunakan prompt ya, di sini kita bisa juga menggunakan thumbnails dengan image ya. Nah, di sini juga ada 3 cara teman-teman ya. Yang pertama kita bisa menggunakan gambar ya, seperti yang tadi ya, hampir sama seperti yang tadi, kita upload gambarnya seperti itu gitu ya. Nah, kita upload gambarnya seperti
seperti ini, atau ya kita bisa menirukan thumbnail orang lain hanya dengan menempelkan link dari kontennya. Ya seperti itu. Nah, misal nih kita ingin menirukan gaya thumbnail orang lain hanya dengan menempelkan link kontennya. Misal nih aku pakai dari channelnya Bre Gaming ini ya. Nah, di sini kita buat ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Aku coba ambil dari videonya yang ini. Oke, kontennya seperti ini dan di sini aku perlu ambil linknya aja ya. Nah, aku copy linknya, ya aku salin seperti ini, linknya aku salin, kemudian aku tempelkan ke sini, teman-teman ya. Aku tempelkan. Nah, selanjutnya kita langsung klik aja ya, grab thumbnail. Oke, nah ya. Thumbnailnya sudah bisa langsung kita dapatkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengganti wajahnya ini menjadi wajah kita gitu ya. Nah, untuk contoh promptnya ini kira-kira seperti ini ya. Ini aku coba buat versi aku aja ya. Nanti teman-teman silakan buat versi kalian ya. Tentunya dengan menggunakan wajah kalian masing-masing. Nah, ini untuk penjelasan isi dari kontennya kira-kira seperti ini ya. Untuk kita buat thumbnailnya nanti, seorang streamer wanita cantik mengenakan headset gaming putih dengan lampu RGB dan bla 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 lah seperti itu ya. Nanti kalian tinggal baca aja. Nah, setelah kita isikan promptnya seperti ini, lanjut kita langsung pilih lagi yang add your face ini ya. Untuk choose template-nya ini kita skip aja, kita langsung pilih aja add your face ya. Tentunya untuk membuat ekspresi wajah yang seperti ini ya, kalian tinggal lakukan saja seperti yang tadi sudah aku tunjukkan ke kalian ya. Nah, di sini teman-teman ya aku coba pakai ekspresi yang ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman ya di sini untuk choose reference-nya ini kita nggak usah kita isi, kemudian advance-nya ini kita nggak usah isi. Nah, di bagian aspek rasionya ini jelas kita pilih yang 16:9 ya, karena ini untuk konten YouTube yang berdurasi panjang. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat thumbnail konten shortnya ya kalian tinggal pilih saja ya yang 9:16 ini ya. Selanjutnya di sini kita langsung generate thumbnail aja ya. Nah, sekarang thumbnailnya sudah berubah ya dengan menggunakan wajah kita seperti itu ya. Di sini sudah berubah menjadi wajah saya ya. Nah, cuman teman-teman ya di sini kan masih ada nih 3 kali S sampai streamer ini heran gitu ya, yang teks-teks seperti ini kan masih belum berubah. Nanti ini tergantung dari penjelasan kita gitu teman-teman ya, tergantung dari promptnya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengganti ya tinggal tambahkan saja teks untuk menggantikan teks-teks ini ya di promptnya itu nanti. Jadi pintar-pintar kalian ya, kreatif kalian ya untuk membuatkan promptnya itu nanti seperti apa. Nah, selain dari menggunakan 2 fitur tadi, kita juga bisa menggunakan fitur template-nya ini ya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini kan tersedia banyak sekali ya template-template dari thumbnail-thumbnail channel yang sudah besar ya, termasuk salah satunya itu dari MrBeast ini ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ini kan keren-keren banget ya. Thumbnailnya di sini misalkan kita akan mencoba menirukan gaya thumbnail MrBeast ini aja dulu deh ya. Nah, di sini kita langsung aja create thumbnail ya seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya kita tuh nggak perlu lagi mengisikan promptnya ya, karena kita menggunakan template jadi promptnya ini sudah terisi secara otomatis ya. Nah, tugas kita sekarang hanya menambahkan wajah kita aja nih ya untuk menggantikan wajah MrBeast ini. Misal di sini ya aku ingin menggunakan wajah yang ini deh ya. Nah, yang surprise ini gitu ya. Oke, setelah aku pilih wajahnya, aku langsung klik aja nih ya, generate thumbnail seperti ini ya. Nah, jadi ini cocok banget ya buat kalian yang nggak jago ngedit thumbnail, kalian nggak ngerti desain grafis ya, ini cocok banget. Ini pasti ngebantu banget nih buat kalian bikin thumbnail yang keren banget gitu ya. Kalian langsung klik aja ya link yang aku taruh di kolom deskripsi. Nah, untuk hasil seperti ini teman-teman ya, langsung berubah menjadi wajah kita nih ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, untuk menghilangkan teksnya ini nanti teman-teman tinggal dari promptnya tadi ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan teks-teksnya ini dihilangkan, teman-teman langsung tambahkan aja ya, ketik sendiri aja gitu ya di promptnya tadi untuk menghilangkan teksnya ini. Jadi yang hanya kalian ambil itu hanya gambarnya saja seperti ini ya. Nah, jadi ini cocok banget ya buat kalian yang sekarang lagi nyari AI buat bikin thumbnail secara otomatis buat konten kalian tuh biar terlihat lebih menarik dan lebih keren gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial gimana cara bikin konten short AI-nya ya. Nah, untuk kali ini aku menggunakan tools AI namanya itu Dreamina ya. Buat teman-teman yang ingin mengaksesnya, teman-teman langsung klik aja link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi video ini ya. Nah, nanti kalian login. Setelah kalian login nanti kita akan masuk ke tampilan beranda seperti ini. Nah, di sini kita langsung aja menuju ke create seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat teman-teman ya di sini sudah ada beberapa konten ya, sudah ada beberapa video yang sudah aku buat juga menggunakan Dreamina AI ini. Nah, di sini untuk membuat menghasilkan konten shortnya kita nggak usah
usah yang ribet-ribet ya, simple aja teman-teman ya, hanya menggunakan single prompt aja. Jadi kita nggak perlu juga menggunakan referensi dari manapun. Bisa sih kita menggunakan berbagai macam referensi, tapi kan kalau kita mau cara cepatnya ya udah tinggal bikin dengan prompt simple aja ya. Nah di sini ya contohnya aku minta buatkan video action kungfu. Seorang pria tua sedang belanja sayur di pasar, ya kan, jadi ceritanya kayak gitu ya. Ada seorang penjahat berlari dikejar segerombolan orang, lalu terhenti di depan pria tua. Pria tua menatap emosi lalu mengeluarkan jurus ke penjahat. Mereka silat ala drama kungfu gitu ya. Kemudian ada efek cahaya dan audio tanpa background, realistis 8K ya. Nah seperti ini ya. Jadi sesimpel ini aja, nanti kita akan menghasilkan konten short yang seperti apa, nanti kita tinggal tunggu aja ya. Nah untuk pilihan ini nanti kita tinggal pilih aja ya, AI video. Kemudian di sini kita menggunakan Dreamina Sidance 2.0 mini ya. Nah kemudian di sini kita pilih yang Omni Reference ya seperti ini. Nah di sini teman-teman untuk aspek rasionya kita pilih yang 9:16 seperti ini ya. Nah selanjutnya di sini kita untuk durasinya kita tentukan ya, kita mau durasi yang berapa detik ya. Di sini aku coba yang 10 detik aja ya, jangan yang panjang-panjang gitu ya. Nah setelah kita setting seperti ini, lalu kita langsung aja klik generate seperti ini ya. Nah sekarang kita tinggal tunggu videonya sedang di generate, dan untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, selain kita bisa membuat konten short yang dihasilkan dari single prompt sederhana seperti yang tadi, di sini kita juga bisa membuat konten seperti ini ya. Nah, untuk membuat konten seperti ini teman-teman ya, kita hanya menggunakan storyboard gitu ya. Nah untuk membuat storyboardnya nanti teman-teman bisa minta bantuan ChatGPT ya untuk membuatkan storyboard konten apa yang kalian inginkan. Atau teman-teman bisa komen deh, nanti aku coba kasih ya contoh ataupun cara bikin storyboardnya untuk di ChatGPT nanti ya. Nah di sini teman-teman ya, aku sudah punya contoh storyboardnya ya. Nah untuk storyboardnya itu kira-kira seperti ini. Nah setelah kita mendapatkan storyboardnya ini, nanti di sini teman-teman ya kita tinggal ketikkan saja promptnya seperti ini. Buatlah ya seperti ini ya. Aku buatlah video sesuai dengan storyboard ya, storyboard seperti ini ya. Nah di sini kita tinggal tambahkan aja add untuk menyebutkan elemen dari gambar ini. Nah seperti ini ya. Nah di sini kan aku storyboardnya aku hasilkan dari ChatGPT. Nah setelah itu teman-teman ya, untuk settingan ini sama seperti yang tadi ya. Di sini kita masih menggunakan Dreamina Sidance 2.0 mini ya. Kemudian di sini fiturnya ini kita pilih Omni Reference. Nah di sini untuk aspek rasionya kita pilih yang 16:9 ya, agar kita bisa menghasilkan video landscape gitu ya. Nah setelah itu di sini kita langsung aja generate seperti ini ya. Oke, kita tunggu saja proses generatingnya, dan untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, gimana nih setelah kalian melihat tutorialnya? Caranya gampang banget ya kan? Hanya dengan menggunakan prompt yang sangat-sangat sederhana aja, kalian sudah bisa menghasilkan video sekeren itu tadi ya. Nah, jadi kalian tuh nggak usah mikir prompt yang ribet-ribet ya, menggunakan bahasa Inggris segala, hanya menggunakan bahasa Indonesia saja itu sudah jadi ya. Buat kalian yang pengen nyobain, langsung aja klik link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.